Niko tampak sedikit ragu-ragu. Pandu ada di bar. Niko masih ingat saat itu Tiara dibawa di klub oleh orang-orang yang menggunakan namanya. Itulah sebabnya peristiwa malang itu terjadi. Peristiwa itu masih segar dalam ingatan mereka. Tapi kenapa Pandu masih berani pergi ke bar? Ekspresi Niko menjadi suram ketika dia mengingat kembali ekspresi panik Tiara. Namun Niko tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Tiara. Dia pernah menyebutkan bahwa adiknya adalah orang yang bijaksana dan dia tidak akan pergi ke tempat-tempat seperti itu atas kemauannya sendiri. Dilihat dari kedekatan mereka, kakak beradik itu bukan tipe yang suka menyimpan rahasia satu sama lain. Jadi Pandu tidak mungkin membohongi Tiara. Selain itu, Niko juga beberapa kali bertemu langsung dengan Pandu. Niko dapat memahami kepribadian seseorang dengan akurat. Dan seperti yang dikatakan Tiara, Pandu adalah orang yang bijaksana dan dewasa. Dalam kondisi normal, tidak mungkin Pandu pergi ke bar tanpa alasan yang baik. Apa yang dia lakukan di sana? Danar menjawab, aku melihat dia masuk sendirian. Sepertinya dia di sana untuk bertemu seseorang. Tapi aku tidak tahu secara detail. Awasi dia dan pastikan dia tidak menimbulkan masalah. Perintah Niko. Danar yang baru pertama kali mendapat perintah seperti itu merasa bingung. Kemudian dia menggerutu pada dirinya sendiri. Kenapa? Aku harus tahu apa yang sedang dilakukan Pandu dan memastikannya tidak menimbulkan masalah. Mengapa Niko bersikap aneh? Namun karena masalah saudaranya itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tanyakan, Danar hanya bisa melakukan apa yang diperintahkannya. Jadi dia menjawab, baiklah, aku akan memastikan semuanya berjalan sesuai keinginanmu. Setelah menutup telepon, Danar menjentikan jarinya, lalu seorang bawahan berlari menghampirinya. Apa perintah Anda, Tuan Danar? Turun dan lihat apa yang dibicarakan orang-orang di meja itu, ucap Danar pelan sambil menunjuk ke arah Pandu. Baik Tuan Danar. Setelah beberapa saat, bawahan itu kembali setelah mendengar apa yang mereka bicarakan. Pria itu ada di sini untuk menemui seseorang yang bisa membantunya. Bantuan apa yang dia butuhkan? Danar melihat ke arah Pandu sambil mengerutkan kening. Setelah dia melihat lebih saksama, dia menyadari ada yang aneh dari ekspresi Pandu. Bawahan itu menjawab, saya hanya mendengar. Dia terus-menerus memohon bantuan kepada orang itu. Proses sertifikasi yang diperlukan untuk perusahaannya terhenti sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Karena itu, dia ingin orang itu membantunya dengan menggunakan koneksinya. Danar mengerutkan kening mendengar ini. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi di balik proses itu. Meskipun mendapatkan izin operasi perusahaan itu sulit, dia sudah tahu bahwa Pandu telah melakukan persiapan yang matang sebelum memulainya. Setidaknya dengan modal dan kualifikasi yang dimilikinya, proses sertifikasi itu tidak mungkin terhenti begitu saja. Setelah diam beberapa saat, Danar mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Niko. Niko, alasan Pandu datang ke sini adalah untuk menemui seseorang yang memiliki koneksi untuk membantunya menyelesaikan masalah izin operasi untuk perusahaannya. Tapi aku menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dengan persiapannya yang begitu matang, seharusnya sudah cukup bagi Pandu untuk mendapatkannya. Jadi, apa menurutmu?
ada seseorang yang diam-diam mencampuri urusannya. Setelah menerima pesan itu, Niko mengerutkan kening. Apa yang dikatakan saudaranya masuk akal. Niko berpikir bahwa Pandu mungkin telah menyinggung beberapa orang besar. Kemudian dia segera menelpon Bima. Izin operasi untuk perusahaan Pandu tidak disetujui. Periksa dan cari tahu apa yang terjadi. Bima berpikir bahwa perintah itu agak aneh. Dia telah diperintahkan oleh bosnya untuk tidak mempermasalahkan situasi kakak beradik itu. Jadi kenapa Niko tiba-tiba peduli dengan urusan mereka sekarang? Tidak ingin menebak pikiran atasannya, Bima pun menerima perintahnya apa adanya. Dia langsung menjawab, "Baik Pak Niko." Adapun Pandu saat ini sedang menatap seorang pria yang mengenakan pakaian bermerek. "Jadi, Dilan, bisakah kamu membantuku dalam masalah ini?" Dilan Nugroho adalah mantan teman sekelas Pandu dan dia anak keluarga kaya yang memiliki bisnis keluarga. Pandu tidak punya pilihan lain dan hanya bisa pergi ke bar untuk menemui Dilan dan menemukan cara agar perusahaannya berdiri dan berjalan terlebih dahulu. Namun Dilan hanya menyeringai sambil mengaduk-aduk anggur di tangannya. "Memangnya kamu siapa meminta bantuanku? Dan kenapa aku harus membantumu?" Pandu mencondongkan badannya dan menjawab, "Jika kamu benar-benar membantuku dalam masalah ini, maka aku akan berhutang budi padamu. Dengan begitu, jika kamu membutuhkan bantuanku suatu saat nanti, aku akan melakukan yang terbaik untukmu." Mendengar itu, Dilan tertawa terbahak-bahak hingga anak-anak kaya di sekitarnya memandang Pandu seperti monyet dengan tatapan penuh dengan penghinaan. "Dilan, dia bilang dia akan membantumu jika kamu benar-benar membantunya." Salah satu dari mereka menyindir. Dilan menampar ringan wajah Pandu dan mengejeknya. "Apa kamu mabuk, Pandu? Kamu mau membantuku? Apa kamu bermimpi? Atau apa kamu sedang mencoba membuat sebuah lelucon yang rumit? Membuka perusahaan sebagai orang yang setengah lumpuh. Seharusnya kamu tetap tinggal dan berdiam diri di rumah. Apa kamu pikir siapapun dapat mempelajari bisnis sesuka mereka? Sungguh ini lelucon." Kata-kata Dilan membuat teman-teman di sekitarnya tertawa. "Berani kamu mengatakan sepatah kata lagi?" Haris sangat marah dan ingin sekali memukul wajahnya. Melihat hal itu, Pandu segera menghentikannya. "Tidak apa-apa, Haris." Tapi Haris masih marah dan menatap garang sekelompok orang kaya di depannya. Pandu tahu bahwa Haris melakukan ini untuknya, tapi sekarang bukan waktunya untuk membuat masalah. Dia tidak ingin teman-temannya berada dalam masalah karena membantunya, dan pada akhirnya menyinggung sekelompok orang ini. Perlahan Pandu menepuk pundak Haris. "Aku baik-baik saja." Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Dilan dan berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak ingin membantu, aku tidak akan memaksamu. Tetapi kamu tidak perlu mengatakan hal-hal buruk seperti itu." "Hal-hal buruk? Jangan lupa, kamu sendiri yang menemuiku hanya untuk dipermalukan, Pandu." Kemudian Dilan mencibir, "Hei, kamu anak cacat. Bukankah kamu selalu yang paling pintar di sekolah? Apa yang terjadi? Apa kamu takut sekarang?" Saat mengetahui bahwa Dilan tidak mau membantu, Pandu mengerti semakin lama dia di sini, semakin lama dia harus menanggung hinaan mereka. Dia pun menarik Haris dan bersiap untuk pergi.
Apa? Apa menurutmu itu sudah cukup? Kamu pikir kamu bisa pergi sesukamu, ha? Jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku mungkin akan melepaskanmu. Atau mungkin, jika aku sedang dalam suasana hati yang cukup baik, aku bahkan bisa menyelesaikan masalah itu untukmu. Ucap Dylan sambil menghalangi jalan mereka. Melihat ini, teman-teman Dylan langsung mengelilingi mereka di tengah sambil tertawa. Jangan pergi dulu, kita belum cukup bersenang-senang. Hahaha. Jangan keterlaluan, Dylan. Pandu berteriak marah. Keterlaluan? Kamu benar-benar anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Aku bahkan memiliki sesuatu yang lebih keterlaluan yang akan kamu alami. Dylan tersenyum. Menurut kalian, apa gunanya si cacat ini? Aku bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak gadis yang telah dirayunya dengan wajahnya yang jelek itu. Aku ingin tahu apakah dia bisa melanjutkan sekolah setelah aku menghancurkan wajah tampannya ini. Dylan mencengkeram rahang Pandu dengan kasar sambil tersenyum jahat. Di sekolah, Dylan selalu menjadi pusat perhatian karena ia memiliki uang dan tubuh untuk menunjang penampilan dan nilainya. Dia adalah salah satu siswa yang populer. Namun sejak Pandu muncul, gadis-gadis itu berhenti memperhatikan Dylan. Selain itu, karena kemunculan Pandu, dia selalu mendapat peringkat kedua hingga dia diejek sebagai runner-up abadi. Dylan yang sudah kesal dengan Pandu sejak lama akhirnya menemukan kesempatan sempurna untuk menunjukkan sifat aslinya sekarang karena Pandu datang sendiri padanya tanpa dia harus bersusah payah. Saat ini Pandu melepaskan tangannya. Kamu, jangan keterlaluan. Apa kamu hanya tahu kata itu? Teman-teman, apa menurut kalian aku keterlaluan? Tanya Dylan sambil menatap teman-temannya. Salah satu dari mereka tertawa dan berkata, bagaimana mungkin itu keterlaluan? Seharusnya kamu bersyukur karena Tuan Dylan bersedia untuk bermain denganmu. Danar yang berdiri tidak jauh dari sana sedikit heran melihat situasi mulai berubah. Lalu dia berkata kepada teman-temannya, selama ini aku belum pernah melihat seseorang yang begitu arogan. Seorang pria berwajah bangsawan yang kini bersama Danar menanggapi, aku setuju. Anak-anak muda itu tidak tahu seberapa besar dunia ini sebenarnya. Aku juga tidak pernah melihat orang-orang bodoh seperti mereka selama ini. Mereka terlihat seperti anak-anak yang sedang bertengkar, kekanak-kanakan sekali. Salah satu dari mereka tertawa dan yang lain menyarankan, orang di tengah itu sepertinya mulai tertekan. Haruskah kita pergi dan membantunya sebentar? Danar menggigit bibirnya dan meletakkan gelas anggur di tangannya. Tentu saja. Mereka semua tertawa lalu berdiri dan menghampiri Pandu. Semua orang tahu bahwa Danar dan yang lainnya adalah orang-orang dari keluarga kaya kelas atas. Jadi semua orang memberi mereka jalan. Selain Dylan yang berasal dari keluarga yang memiliki bisnis kelas menengah atas, keluarga anak muda lainnya hanyalah pemula di dunia bisnis. Dibandingkan dengan Danar, jelas mereka bukan siapa-siapa. Melihat Danar dan komplotannya berjalan ke arah mereka, anak-anak muda itu langsung berhenti dan tidak berani mengganggu Pandu. Mereka semua menyapa Danar dengan hormat. Pandu yang juga sedikit kaget melihat Danar tetap menyapanya dengan sopan. Tuan Danar. Halo. Danar mengangguk.
Mendengar jawaban Danar, Dilan kaget dan tampak bingung. Mereka baru saja menyapanya dengan cara yang sama, namun Danar tidak melirik mereka sama sekali. Tapi kenapa dia menanggapi sapaan Pandu? Jangan bilang si cacat malang ini mengenal tuan muda kedua dari keluarga Samuel. Para anak-anak muda lainnya menatap Pandu dengan mata terbelalak seolah-olah mereka datang untuknya. Tidak, itu tidak mungkin. Pandu hanyalah anak miskin yang mendapat beasiswa. Bagaimana dia bisa mengenal orang-orang dari kalangan kelas atas ini? Meskipun Dilan khawatir dengan situasi saat ini, dia masih berhasil mempertahankan ekspresinya saat ini. Dia tersenyum dan berbicara dengan sopan. Saya tidak tahu bahwa Anda akan datang, jadi saya tidak mempersiapkan apapun saat ini. Tapi saya bisa mengatur apapun yang Anda inginkan. Tidak perlu. Danar yang tidak mau bertele-tele langsung membuyarkan niat Dilan untuk memanggil pelayan. Kemudian teman-teman Danar tertawa. Apa menurutmu, Tuan Danar menginginkan sampah yang kamu tawarkan? Apa menurutmu dia kekurangan? Maaf jika aku terlalu lancang, kata Dilan sedih. Dia mencoba peruntungan semata untuk membangun hubungan baik dengan orang-orang kaya ini. Namun melihat keadaan yang sekarang, sepertinya itu tidak mungkin. Tampaknya mereka datang dengan niat yang kurang baik. Siapa yang tadi bilang dia cacat? Apa kamu? Atau kamu? Orang-orang yang ditunjuk oleh Danar bahkan tidak berani bernafas saat dia menanyai mereka. Orang-orang yang ditunjuk itu sangat takut dengan Danar, walaupun semua orang tahu bahwa Danar adalah orang yang santai. Namun saat ada seseorang yang menyinggung tuan muda dari keluarga Samuel ini, maka kematianlah yang akan menunggu mereka. Dan saat ini jelas sekali suasana hati Danar sedang tidak baik. Maka dari itu mereka semua gemetar ketakutan dan tidak ada yang berani mengakuinya. Dilan tertawa canggung dan menjawab, tidak ada apa-apa, Tuan Danar. Mungkin Anda salah dengar. Bagaimanapun juga, kami adalah teman sekolah. Kami memiliki hubungan dekat. Haris menanggapinya dengan geram. Salah dengar. Apa kamu pikir Tuan Danar tuli? Tuan Danar, jangan biarkan dia membohongi Anda. Dialah yang mengatakannya. Haris tidak bodoh dan dia jelas melihat Danar ada di sini untuk mendukung mereka. Meskipun Haris bisa melupakan kenyataan bahwa Dilan tidak ingin membantu mereka, dia tidak bisa memaafkan orang-orang yang menghina mereka tadi. Haris memilih untuk menyuarakan keluhannya daripada menahannya, karena dia tidak lagi peduli dengan mereka walaupun mereka teman sekolah. Danar kemudian mengangguk mengiyakan. Sekarang, semua orang tahu bahwa kamu yang mengatakannya. Jadi kamu harus meminta maaf dan tampar wajahmu 2 kali. Setelah itu, aku akan menganggap semua ini tidak pernah terjadi. Wajah Dilan menjadi pucat setelah mendengar ini. Dia sangat terkejut karena Danar benar-benar datang untuk membela si lumpuh ini. Memikirkan hal itu, Dilan benar-benar tidak peduli bagaimana keduanya saling mengenal. Kini yang ada hanyalah butiran keringat dingin yang telah membasahi punggungnya. Dia menjawab dengan gemetar, Tuan Danar, ini semua salah paham. Kami benar-benar teman sekolah. Kami hanya bercanda sebelumnya. Pasti Anda juga tahu bahwa teman dekat sering bercanda seperti ini, bukan?
Sambil terkekeh dingin, Danar kembali memerintah. Aku tidak peduli siapa yang bercanda dengan siapa. Jika aku ingin kamu meminta maaf, kamu harus minta maaf. Jika aku ingin kamu menampar dirimu sendiri, kamu harus menampar dirimu sendiri. Dilan masih ragu mendengar ini. Jika dia benar-benar meminta maaf kepada seseorang di depan orang banyak seperti ini, dia mungkin tidak bisa lagi bergaul dengan teman-temannya nanti. Selain itu, Danar bahkan menyuruh Dilan menampar dirinya sendiri. Jika berita ini sampai keluar, maka dia akan kehilangan semua martabatnya. Tapi bagaimanapun juga, Danar bukanlah seseorang yang bisa dia lawan.